Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 12 harian menjadi murid. Nah, kalau kita kemarin bahas Keluaran 8 dari ayat 16 sampai 19, hari ini kita akan masuk ke ayat 20 sampai 32-nya nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang tulah keempat lalat pikat. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Keluaran 8 ayat 20 sampai 32. Tulah keempat lalat pikat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi." Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." Tetapi Musa berkata, "Tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami." Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku." Lalu kata Musa, "Sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan, maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Ya, demikian teman-teman baca firman Tuhan kita untuk hari ini. Oke, sekarang kita langsung masuk ke satu dunia ya. Oke guys, jadi di 20-24 ini, wabah lalat ini merupakan penderitaan yang mengerikan di Mesir. Lalat-lalat atau arop ini hama di rumah-rumah yang menghancurkan tanah. Makhluk-makhluk ini tiba-tiba muncul di atas sungai Nil dalam jumlah besar. Mereka menggigit dan menyakitkan dengan rahang mereka, menggerogoti dan menghancurkan pakaian, furnitur rumah, kulit, dan barang-barang dari segala jenis. Mereka memakan semua jenis makanan yang ada. Wah, serem ya guys. Nah, mereka terkadang mengusir orang dari rumah. Mereka juga menghancurkan ladang-ladang. Serem banget sih. Nah, di 20, jadi Tuhan Allah minta Musa dan Harun ke sungai Nil, nemuin Firaun dan mengulang permintaan untuk mengizinkan bangsa Israel ibadah. Di 21, lalat pikat alias arop ini kayak tulah katak, mengganggu manusia di dalam maupun di luar rumah. Nah, di 22, Allah akan meluputkan atau mengecualikan wilayah Goshen dari serangan hama serem ini guys. Di 23, sebab Israel adalah milik Allah. Dan ke-24, kumbang arop ini sakral bagi Ra, dewa matahari, dan salah satu bentuk Ra itu namanya Cepra. Biasanya digambarkan dengan bentuk kumbang atau manusia dengan kumbang. Kumbang itu benar-benar merusak tanaman yang tumbuh. Nah, di 25, akhirnya untuk tulah yang keempat itu, Firaun memanggil Musa dan Harun. Mereka diizinkan beribadah kepada Israel, malah minta didoain lagi. Nah, tapi beribadahnya di batas dominasi kekuasaan Mesir, karena takut kehilangan orang Israel guys. Nah, di 26, banyak banget hewan yang dianggap sakral oleh orang-orang Mesir ya guys. Jadi saat orang Mesir merayakan sesuatu yang dianggap sakral, misalnya nih, saat mau ibadah, orang Israel hendak mengorbankan sapi putih atau jantan. Nah, di Mesir, binatang ini nggak boleh banget dijadikan kurban. Bisa terjadi konflik berdarah guys. Nah, jika ada yang membunuh hewan suci di Mesir, bisa dihukum mati. Di 27, Musa mengajukan perjalanan selama 3 hari di gunung di sebuah gurun. Tujuannya agar mereka aman dari segala hal larangan di Mesir. Di 28, lalu kata Firaun,
Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Wih, tumben banget ya guys, dibolehin pergi. Nah sebenarnya nggak boleh guys, tapi Firaun takut juga ya dengan lalat yang mengganggu itu. Maka dia mengajukan kompromi. Bangsa Israel boleh pergi ke padang gurun perbatasan timurnya, tetap di dekat perbatasan karena itu masih dalam jangkauannya. Di 29 lalu kata Musa, "Sekarang aku keluar meninggalkan Tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawai dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan masa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Nah, karena Firaun memberi izin ibadahnya, Musa mengatakan akan berdoa untuk kepergian kumbang Arub itu besok. Musa juga memperingatkan Firaun agar jangan berlaku curang kayak perjanjian yang lalu, dan meningkar janji guys soalnya si Firaun ini. Nah, lalu dari 30-32, lalu Musa berdoa kepada Tuhan. Tangan Allah bekerja dengan cara mengangkat semua pukat itu. Artinya juga mengangkat segala penderitaan dari tulah itu. Hilang total secara tiba-tiba. Mujizat guys. Nah, lalu apa yang terjadi dengan Firaun? Ya bener banget guys, udah hilang lagi segala tulah itu. Akhirnya dia ingkar janji lagi guys. Plot twist lagi deh. Dia tidak membiarkan Israel pergi beribadah. Bener-bener ya guys. Nah jadi segitu aja teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Nah oke guys, hari ini kita jadi tahu ya, curang banget itu Firaun. Mikirin kepentingannya dia sendiri. Asal udah aman, dia ingkar janji. Nah guys, kita juga belajar bahwa Musa dan Harun setia, taat melakukan tepat seperti yang Tuhan minta, di mana mereka harus menemui Firaun, apa yang harus dikatakan kepada Firaun, apa yang Tuhan minta, semuanya mereka lakukan. Keren ya? Nah jadi, yuk kita belajar dari Musa dan Harun yang tetap setia mengikuti narasinya Allah Yahweh dan taat banget mengikuti apa yang Tuhan minta. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah lalu, pertanyaan efektif untuk hari ini ada dua nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari dari pribadi Allah hari ini? Dan yang kedua, apa yang kamu dapat teladani dari Musa dan Harun? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja satu doa kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk taat dan setia mengikuti narasi Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.